Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat Iktibar TV dimanapun acara kita kali ini ngobrol santai saja biar kumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji milik Allah saja. Shalawat dan salam terlimpah tercurah kepada junjungan kita, idola kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahagia rasanya bisa kembali menyapa dan kembali berjumpa dengan sahabat kita dimanapun berada, menuansa bincang-bincang supaya lebih bisa mendalami atau saling berbagi dari kondisi dan situasi yang teman-teman lakukan di lapangan, cara ibadah dan praktek pelaksanaan amal berbuat, supaya bisa benar-benar terakomodir oleh salah saudara putra di sini. Karena insya Allah putra akan mewakili teman-teman pertanyaan sekitar ibadah hari-hari. Tentu mudah-mudahan harapan kita, harapan saya dan putra bisa memberikan jawaban dari sekelumit pertanyaan tentang ibadah-ibadah sehari-hari. Tentunya seperti itu harapan-harapan kita. Makanya ini lebih ke tanya jawab ya, sudah. Dan kalau Imam Putra bisa mewakili apa yang sering temukan di lapangan, perihal apa yang harus dilakukan berdasarkan atas bimbingan dan nur hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu mungkin ya, Mas Putra dan sahabat Iktibar TV. Mungkin Saya mau nanya nih, saya kan malas ibadah, tapi saya butuh ilmu dan keberkahan, itu gimana? baik, harus ibadah tapi pun butuh ilmu dan keberkahannya. Jadi antara ibadah dengan ilmu itu gambaran ulama menjelaskan seperti pohon dan buahnya. Ilmu ibaratkan pohon, amal atau ibadah ibaratkan buah. Seseorang yang berilmu tanpa beramal sama dengan dia punya pohon tanpa buah. Adapun seseorang yang beramal tanpa ilmu ibaratkan tidak jadi kemana-mana. Al-ilmu bila amalin kasyadari bila tamarin. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa beribadah, maka bagaikan pohon tanpa jadi apa-apa. Adapun ibadah yang tanpa ilmu, dinawahan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap manusia yang beramal tanpa ilmu, maka dia tidak dapat apa-apa dari ibadahnya kecuali tidak dapat apa-apa. Karena ilmu itu adalah sandaran utama untuk benar dan sahih. Jadi keduanya harus berkaitan sebetulnya. Tapi hakikatnya siapapun yang berilmu walau tanpa ibadah, dia tetap punya kemuliaan, dia tetap punya pahala. Karena apa? Mencari ilmu dan menjadi seorang yang berilmu pun derajat tinggi, derajat yang di hadapan Allah dan punya kedudukan, punya kebaikan walaupun tanpa amal. Adapun yang beramal tanpa ilmu, tetap dia akan dapati pahalanya, dia akan dapati derajatnya tersendiri. Karena setiap perbuatan baik akan dituai hasilnya, setiap perbuatan buruk akan terdapat buruknya. Ini kalau matematika Allah ya. Wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran. Secara prinsip setiap amal kita itu akan berbuah, baik buruk, dikit atau besar, kecil atau gede, tetap akan ditampakkan. Di putra ngaji tapi nggak ibadah atau malas, ngajinya tetap dapat pahala, tapi ibadahnya tetap rugi kalau ditinggalkan. Rugi, ibadahnya tetap dilaksanakan, tapi ngajinya nggak ada. Setelah ibadah, kalau benar ikut dengan cara-cara orang tua dan orang berilmu,
tetap mendapat pahala. Adapun dia meninggalkan kewajiban untuk menuntut ilmu sampai mampu dan puasa serta mumpuni untuk ibadah, tetap rugi kalau ditinggalkan, kan gitu. Seperti itu. Jadi lanjutkan amalmu, lanjutkan ilmumu, sekaligus proses terus, paksakan diri untuk memaksakan bisa melakukan ibadah yang didapatkan dari ilmu walaupun masih malas. Lanjutnya pertanyaan kedua. Terus kalau kita lagi sholat nahan buang angin terus dan nahan buang air besar itu sholatnya gimana? Kalau sholatnya sepanjang masih dijaga rukun sholatnya sah-sah. Cuman letak hukum fikihnya ya makruh. Ada Ali Zainal Abidin, cucunda Rasulullah SAW, putranya Rasul itu, kalau mau sholat itu wajahnya bercapas, bergetar hebat badan, seolah-olah merasakan takut. Ditanyalah oleh sahabat, wahai imam, apakah yang membuat engkau begitu pucat? Begitu Imam saja berkata, bagaimana aku tidak khawatir, bagaimana aku tidak merasakan takut yang sangat dan amat, sementara sebentar lagi aku akan berada di hadapan siapa? Aku akan berada di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, pencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan aku. Subhanallah. Itulah sikap-sikap seseorang yang sudah posisinya sebagai abid, sebagai hamba Allah, pasti dia akan benar. Jadi laksanakan dulu hajatnya, singkirkan dulu pikiran-pikiran yang lainnya, baru kita sholat berhenti kalau dulu asik. Seperti itu ya. Okay. Terus kalau kita lagi sholat pikiran kita tuh suka kemana-mana atau ngaco, itu gimana sih? Ya kembali lagi ya, masalah ngaco itu pikiran. Kalau berdasarkan jumhur ulama, rukun salat itu 17. Maka bila kita menemukan ini semua dilaksanakan secara baik dan benar, rukun dan tumaninahnya kita jaga secara baik dan benar, maka sah sholat kita. Bagaimana dengan pikiran kita yang ngaco kemana-mana? Secara pikir tadi tidak apa-apa, artinya sah sholat walaupun pikiran kita ke sana kemana. Tapi ada menurut Imam Ghazali bahwa yang ke-18 rukun sholat adalah khusyuk. Maka bila kita berpedoman kepada Imam Ghazali, sholat yang ngaco pikirannya, sholat yang tidak khusyuk, sholat yang lagu tidak sah. Karena menurut Imam Ghazali namanya sholat, rukun sholat yang ke-18 adalah khusyuk. Ya bagi kita yang sekarang yang umum adalah kita berpatokan kepada 4. Syafi'i salah satunya tidak batalkan orang yang tidak khusyuk. Selama yang tadi benar yang 17 ya. Kalau salah satu yang 17 ditinggalkan, itu jelas batal. Misalkan tidak takbiratul ihram atau tidak membaca Fatihah bagi sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, itulah keuntungan berjamaah. Meskipun dia tidak baca Fatihah, asal ikut ruku, maka Fatihahnya ditabung imam. Kenapa dalam sholat? Imam itu harus mumpuni ilmunya, harus mumpuni fikihnya, harus benar tajwidnya. Kenapa? Dia menanggung. Jadi itu. Selanjutnya mungkin. Terus apa hukumnya kalau kita bersalaman dengan yang bukan muhrim atau perempuan? Perempuan yang bukan muhrim. Dalam beberapa hal imam kita sebagai mazhab kita dalam berpikir adalah Imam Syafi'i. Beliau mengharamkan pada seluruhnya, mau syahwat ke mau tidak. Mengharapkan. Tapi kaul Imam Syafi'i pun tidak mengharapkan kepada anak kecil dan kepada nenek-nenek kalau tidak ada syahwat. Tapi meskipun tidak ada syahwat atau kalaupun misalkan ke nenek atau ke anak kecil, kalau ada syahwat tidak boleh menyentuh. Lain dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik muda, tua, anak kecil atau siapa saja, kalau disentuh tanpa syahwat tidak haram. Kalau sentuhan sudah pakai syahwat haram. Itulah Imam Malik. Makanya dalam hal ini kita
bermadzhab ke Imam Syafi'i, tentu beliau berfatwa bahwa bersembahyang di hari raya. Pakai syawal atau tidak sebaiknya dihindarkan. Kalau misalkan mentok tidak ada jalan, tidak diasangin, bukan begini menyinggung, silahkan. Cukup nanti kita pakai wudhu, kita pakai baca Quran, kita pakai amaliyah fadilah yang sifatnya sunnah, itu hilang sama-sama seperti itu ya. Nah kalau kaitan dengan contohan itu zina tapi ringan, karena setiap anggota tubuh kita itu ada zina. Ada zina yang ringan seperti mata memandang air mani, itu zina tapi ringan. Ada lagi zina yang berat, zina yang sudah alat kelamin laki-laki dan perempuan disatukan tanpa ikatan hukum yang sah, nikah. Zina itu namanya, itu sudah besar sanksinya dan besar dosanya. Kalau yang tadi mata melihat perempuan lain itu zina tapi ringan, dosanya dosa kecil. Dosa kecil bukan berarti kecil, kalau ditumpuk terus jumlahnya besar, tapi artinya bisa dihilangkan, bisa ibadah sunnah. Hari ini kita mandang perempuan lain, hari ini kita sedekah, hilang tuh sanksinya, dosa-dosanya hilang. Berarti tapi bukan untuk juga kita memudahkan hal itu, karena la saghair ma'al istibrar, la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau kita tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau kita mohonkan ampun terus. Ya, jadi tetap dalam prinsipnya memandang, menyentuh, kalau bukan mahram itu dosa, tidak boleh. Tapi tadi pendapat Imam Malik itu pun kita misalkan kepaksa harus salaman pun minimal tekankan dalam hati bahwa ini adalah dosa dan tidak benar. Karena yang paling bahaya adalah seseorang melakukan dosa itu sudah tidak merasa ini dosa. Kalau kita tahu bahwa kategori ini dosa, meskipun kita terjeruat, minimal di hati ada inkar bil qalbi, dan itu tanda iman yang paling lemah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa tanpa. Mungkin sekian dulu bincang-bincang kita. Oke, insyaallah. Singkat, padat, dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.